إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Saya bertanya untuk mengambil hikmah dari apa yang kita alami. Pada Allah, teman-teman saya banyak yang menjadi istri kedua, Ustadz. Ya, mungkin ada yang baik rumah tangganya, ada juga yang kurang berkenan, begitu Ustadz. Bagaimana cara seorang wanita itu ketika menghadapi dia tidak kuat untuk dipoligami ataupun tidak berpoligami tapi mendapatkan kezaliman dari suaminya, cara dia untuk melepaskan diri karena mungkin dia menuntut talak tapi suaminya tidak mau gitu Ustaz. Bagaimana caranya, bagaimana ya solusinya Ustaz? Apakah dia dengan kesabarannya itu dan keterpaksaannya itu akan berpahala atau justru dia harus mengambil jalan keluar dari itu agar dia bisa lebih baik untuk menjalankan ibadahnya, Ustaz? Ya. Baik, saya minum dulu, berat soal jawabannya. Iya, jawabannya itu harus netral. Biar ibu-ibu tidak tersinggung, biar bapak-bapak nggak marah sama saya. Taib, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama harus kita yakini poligami itu diperbolehkan di dalam Islam. Itu yang harus kita yakini dulu poinnya. Jangan sampai ada seorang muslimah dia mengatakan bahwasanya poligami itu tidak boleh. Ini tidak benar. Ini yang harus kita yakini dari hukum awal. Hukum poligami itu boleh dalam syariat kita. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nikahilah wanita itu, kata Allah, dari yang kalian senangi 2, 3, 4. Jika kalian tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu. Maka poligami itu ada di dalam syariat kita. Maka tidak boleh siapapun mengingkari bolehnya poligami. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua yang harus dipahami adalah Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan syariat yang poligami ini, syariat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala meletakkan syarat-syaratnya. Sehingga seorang suami ketika dia berpoligami, ya ini terlepas hukum poligami itu sendiri selisih para ulama. Setelah mereka sepakat poligami itu merupakan syariat di dalam syariat kita, mereka berselisih apakah poligami itu sunnah ataukah tidak. Poligami itu sunnah ataukah mubah. Ya, ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Para ulama terlepas poligami itu sunnah atau mubah menurut sebagian orang, ulama sepakat bahwasanya orang berpoligami itu ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama yang diminta ketika seorang berpoligami tersebut adalah dia harus berlaku adil. Dia harus berlaku adil. Ibu-ibu, ya, ummahat, akhwat, kadang-kadang kalau berbicara adil ini hanya masalah poligami aja, Rincak. Kalau masalah lain kada berbicara adil sih, Din. Padahal adil itu dalam segala hal, tidak hanya masalah berpoligami aja, ya. Adil dalam segala hal, ya. Maka laki-laki ketika menikah, ya dia harus dituntut untuk adil. Adil yang dimaksudkan di sini apa? Kita harus paham. Adil yang dimaksudkan di sini adalah adil di dalam masalah nafkah, adil di dalam masalah as-sakan, di dalam memberikan tempat tinggal, adil di dalam masalah mabit, di dalam bermalam di tempat istrinya. Adapun adil di dalam masalah cinta ini maka tidak bisa. Karena cinta itu sesuatu yang dalam hati tidak dimiliki oleh manusia. Dia tidak bisa mengontrol hatinya. Karena yang mengontrol hati itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi seorang suami dia lebih cinta pada istri pertama daripada istri kedua.
atau sebaliknya dia lebih cinta pada istri kedua daripada istri pertama, maka itu tidak bisa. Tetapi yang diminta di dalam syariat Islam, dia harus adil tadi, dari sisi memberikan nafkah, dari sisi memberikan tempat tinggal, dari sisi memberikan mabit, ya, bermalam, dia harus adil demikian. Tidak boleh dia berbuat zalim. Kemudian ketika suami tersebut telah berlaku adil, kemudian syarat yang ketiga, adakah sang istri tersebut bersyarat? Istri pertama, adakah dia bersyarat sebelum menikah? Kalau seandainya istri pertama itu bersyarat sebelum dia menikah, misalnya ulun kada hendak pen berpoligami. Kalau pen berpoligami dari wihini pen jangan menikahi ulun misalnya. Kalau dia bersyarat demikian dan disetujui oleh suami syarat tersebut di awal, walaupun syarat ini dipersihkan oleh para ulama, maka yang kalau seandainya sang istri ini orangnya fakih juga, ya, ulun mengambil pendapat ini. Ya, jadi suaminya ini kada boleh, ini syarat yang batil. Kada, istrinya ada pendapat ulama yang membolehkan syarat ini misalnya. Maka kalau sang istri bersyarat demikian dan disetujui oleh suami, maka suami dalam kondisi semacam ini tidak boleh dia. Karena al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim sesuai dengan syarat-syaratnya. Kemudian yang ketiga adalah jika seandainya suami tersebut memiliki kemampuan, mampu, ya, di dalam berpoligami. Kalau ada syarat-syarat ini terpenuhi, di dalam Islam diperbolehkan seorang suami itu berpoligami. Taib. Kalau seandainya syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, suaminya tidak berlaku adil, bermalamnya di istri kedua sehari 2 hari aja misalnya, di istri pertamanya 5 hari, atau sebaliknya di istri keduanya sebulanan, di istri pertama cuma 2 hari misalnya, tidak adil dalam masalah ini, siapapun itu istrinya boleh dia memilih hak untuk meminta cerai. Boleh ketika sang suaminya tidak berlaku adil kepadanya, boleh dia punya hak untuk meminta cerai. Islam adil. Suami berpoligami dituntut untuk adil. Kalau dia tidak adil, istrinya di dalam Islam memiliki hak untuk meminta khulu. Berhak dia. Tetapi pertanyaannya, apakah, ya, khulu itu pilihan yang tepat ketika seorang wanita itu sudah dipoligami oleh seorang pria? Ini pertanyaannya. Kalau suaminya berlaku adil dan seterusnya terpenuhi syaratnya, maka tidak boleh seorang wanita meminta cerai. Suaminya bersikap baik dan seterusnya, tidak boleh. Tapi ketika suaminya tidak memenuhi syaratnya tadi, kemudian sang istri meminta cerai, boleh tidak? Boleh dalam Islam. Tidak dilarang. Tetapi pertanyaannya, apakah itu sudah pilihan yang tepat? Nah, disinilah seorang wanita dituntut dia memikirkan maslahat dan mudarat. Seorang ustadz, kalau anti tanya tentang berfatwa, ulun ini sebaiknya apa ustadz? Ulun ini berceraikah dengan suami ulun? Kada. Ustadz itu hanya menghukumi apa yang sampai kepadanya. Yang menjalani kehidupan itu adalah anti. Yang berumah tangga itu adalah anti. Yang paham betul maslahat dan mudarat kita ini kita sendiri. Saya menikah ini, kalau saya bercerai, mudaratnya apakah lebih besar? Ataukah maslahat yang lebih besar? Maka di sini seorang wanita harus berhitung dia. Apakah ketika di permintaan tersebut menimbulkan mudarat yang lebih besar, ataukah menimbulkan maslahat yang lebih besar? Contoh, saya kasih gambaran saja. Contoh misalnya, dia seorang wanita misalnya sudah punya anak banyak. Anaknya dengan lakinya 12 ikung. Misalnya usia Sidin sudah 60, lakinya berpoligami. Kemudian Sidin meminta cerai. Ya, Sidin meminta cerai. Padahal ya lakinya usianya sudah tua. Lakinya berpoligami. Kalau perkiraan manusia palingnya Sidin ini 7 tahun mungkin meninggal juga lakinya ini. Misalnya. Ini hitungan nyata. Pada kondisi semacam ini tentu wanita akan berhitung, saya meminta cerai, saya sudah tua, kalau saya cerai tidak ada yang bisa menafkahi saya, anak saya banyak, ya, maka akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Walaupun dalam Islam dia punya hak wanita tersebut, tetapi harus dipikirkan maslahat dan mudaratnya. Nah, itu kadang-kadang maslahat dan mudarat itu banyak orang tidak memikirkan.
Kadang bertanya kepada ustadz, ustadz itu dia akan menjawab apa yang ditanyakan kepadanya. Tapi yang mengetahui secara detail kehidupan Anda sendiri. Yang mengerti bahwasanya maslahat yang lebih besar, mudarat yang lebih besar, Anda sendiri. Iya. Maka dia berhitung. Maka seorang wanita melihat, oh ternyata kalau saya cerai ini malah mudaratnya lebih besar. Walaupun suami saya ini tidak adil, tapi masih mungkin saya bisa bertahan dengannya. Karena saya bertahan dengannya, di situ ada maslahat lebih besar. Iya. Jadi, ya, masalah berpoligami dan semisalnya, laki-laki ya berdosa. Jelas laki-laki kalau dia tidak adil itu berdosa di dalam agama Islam. Kalau dia tidak adil terhadap istrinya, dia berdosa. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang berpoligami kemudian tidak adil terhadap istrinya, maka dibangkitkan nanti di hari kiamat kelak jalannya miring. Ya, jalannya yang miring. Bukan pian melihat orang laki-laki miring, berarti ini kada adil. Kada. Ini di hari kiamat kelak. Ya, ini orang di hari kiamat kelak nanti jalannya miring kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak adil terhadap istrinya. Tetapi permasalahannya yang lain lagi adalah permasalahannya suaminya adil. Suaminya berlaku adil. Istrinya tidak ada persyaratan di awal, dia tidak melanggar persyaratannya. Kemudian dia menikah dan suaminya menikah memiliki sebab syar'i. Dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Nah, ini seorang istri di sini tentunya harus legowo. Pertama, suaminya adil. Kemudian dia menikah, emang dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, dia takut terjerumus dalam perbuatan zina. Ya. Kemudian apalagi suaminya mungkin safar, tidak berada di satu tempat dengan istrinya. Suaminya kerja tambang, kerja ini, kemudian ya dia butuh kebutuhan biologis, tidak bisa dia bawa istrinya, anaknya, dia harus nikah dengan orang setempat misalnya, takut dia kalau tidak nikah terjerumus dalam perbuatan zina, dan dia bisa berlaku adil terhadap istrinya, maka ini seorang wanita tidak berhak dia meminta cerai karena suaminya memenuhi apa yang diminta di dalam syariat. Wallahu taala alam. Iya. Ada lagi mikrofon kalau tidak kita baca lewat kertas ini. Ustadz. Iya. Intinya tadi, mohon maaf. Jika istrinya merasa terzolimi dan merasa tidak kuat, tapi dia minta khuluk dan suaminya tidak menyetujui, itu bagaimana caranya biar bisa terlepas dari suami itu, Ustadz? Kalau mungkin suaminya adil mungkin nggak jadi masalah, tapi mungkin sudah tidak memenuhi syarat dan merasa terzolimi, caranya dia untuk bisa meminta talak itu bagaimana? Menghindarinya itu bagaimana, Ustadz? Iya. Ya, jazakallahu khairan. Ya, sebetulnya ya saya kalau ada pertengkaran suami istri, dia dimadu misalnya atau suami tidak berlaku adil, maka pertama, nanti saya jelaskan. Pertama, jangan buru-buru minta cerai. Maka datangkan dulu kedua keluarga. Keluarga dari suami, keluarga dari pihak istri, orang yang hakim, orang yang bijaksana. Kadang manusia itu dia berbuat zalim karena tidak ada yang mengingatkannya, karena dia lalai. Maka butuh ada yang mengingatkan. Maka di dalam Islam ditempuh dulu jalur musyawarah. Dipanggil suaminya. Kenapa? Pian kada adil. Jadi suaminya ulun kada adil lon pian kena tekutan loan bini pertama misalnya. Iya, berarti dia sebetulnya belum siap berpoligami. Maka dipanggil, didudukkan. Kalau seandainya tahapan musyawarah ini tidak bisa ya mentok, ya tidak bisa suami tidak berubah, tetap berbuat zalim, tidak adil dan seterusnya, barulah di sini seorang istri boleh dia meminta khulu. Bagaimana cara meminta khulu tersebut? Dia datang ke suaminya meminta cerai, suami tidak mau menceraikan, maka dia datang ke hakim. Maka dia ajukan ke hakim, jelaskan alasannya. Maka nanti hakim yang menceraikannya. Maka nanti hakim yang memutuskan. Ya, nanti hakim yang memutuskan perceraiannya. Kalau seandainya suaminya tidak adil, jalur musyawarah sudah tidak bisa ditempuh, kemudian maka Anda datang kepada hakim. Anda ajukan alasan Anda, hakim akan menimbang, akan melihat alasan Anda syariah apa tidak. Kalau alasannya syar'i, maka insya Allah hakim itu akan memutuskan, akan menceraikan. Kalau seandainya suaminya tidak mau menceraikan, maka hakim yang akan menceraikannya. Wallahu ta'ala alam.